Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Harmoni dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam ICMI Talk. Kalau minggu lalu saya jadi narasumber, sekarang gantian saya yang menjadi host ya. Dan kenapa saya jadi host? Karena sore hari ini ada tamu istimewa. Beliau adalah Ketua ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat, Profesor Dr. Sutarman. Selamat sore, Prof. Sutarman. Sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Prof. Sutarman sudah hadir di sini bersama kita. Jadi di sini panggilannya Sobat Harmoni. Prof. Sobat Harmoni. Mungkin bisa disapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Sobat Harmoni semua, dimanapun Anda berada. Ya, jadi perbincangan pada sore hari ini menarik ya, karena kita kan lagi puasa ya, masih puasa juga ya Prof ya. Insya Allah. Kalau puasa itu kan biasa kita menahan lapar ya. Nah, jadi isu yang akan kita angkat pada sore hari ini, Sobat Harmoni, adalah terkait dengan puasa dan ketahanan pangan. Ya. Kenapa ini penting ya? Nanti kita akan sama-sama coba simak dari Prof. Sutarman ya. Tapi sebelumnya mungkin Prof. Karena di sini kan juga Sobat Harmoni ingin kenal lebih dekat ya dengan Prof. Sutarman, bisa mengenalkan diri ya, Prof. Sutarman, sekaligus juga untuk menyapa Sobat Harmoni dari mulai dulu nih pengalaman cerita sampai sekarang menjadi Ketua ICMI Jawa Barat. Selamat Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jalu. Saya dilahirkan 68 tahun yang lalu di desa terpencil di Kabupaten Sumedang ya, sebelah timur Kabupaten Sumedang. Menyelesaikan SD, SMP, SMA di Sumedang, dan saya tahun 77 baru masuk Bandung, menyelesaikan S1, S2, S3 semua di Bandung. Yeah. Dan setelah itu saya masuk sebagai tenaga pengajar di Universitas Pasundan ya, awalnya tahun 85 sampai dengan tahun 2023, dan juga pernah ditugaskan Unpas untuk menjadi Direktur Politeknik Pos Indonesia. Setelah itu, setelah selesai, ditugaskan lagi menjadi Rektor di Universitas Majalengka. Sudah keliling berarti ya Pak? Ya, ditugaskan dari home base saya. Setelah selesai itu, saya kembali lagi ke Bandung. Dan sekarang saya mengakhir sebagai guru besar itu akan berakhir di Telkom University sudah 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saya menjadi Ketua ICMI Orda Sumedang. Tapi pada saat ada Muswil di provinsi, saya dipercaya jadi Ketua Orwil ICMI Provinsi Jawa Barat. Ya. Sampai sekarang ya, sudah tahun ketiga ya. Awalnya gimana tuh Prof? Jadi Ketua ICMI itu? Mungkin ada pengalaman sebelumnya gitu? Ya, bahwa ICMI ini memiliki nama besar ya. Nama besar, saya bangga dengan pengurus ICMI sebagai Ketua Orda, Ketua Orwil, karena setidak-tidaknya ada nempel nama Habibie. Pak Habibie ini merupakan orang putra bangsa terbaik Indonesia ya, dan itulah menjadi ikon ICMI. Walaupun saya tidak mungkin seperti Pak Habibie, tetapi saya ingin sekali membawa ICMI ini ke yang menjadi keberadaannya, eksistensinya itu diterima oleh masyarakatnya, dan berbagai kegiatan, bukan hanya masalah keislaman tetapi keindonesiaan dan cendekiawanan. Jadi peran ICMI ini sebetulnya sangat besar ya. Sehingga pada saat kita menghadapi kondisi yang seperti ini, mestinya ICMI harus tampil pada saat suasana keindonesiaan, kecendekiawanan, terus keislaman kita masih dalam kondisi
tantangan ya, Ya. maka ISMI itu mestinya harus tampil. Dan awalnya memang saya mendapatkan beban psikologis ya, Kang Jalu ya, beban psikologisnya bahwa menyandang Ketua ISMI Orwil Jabar ini luar biasa ya. Tapi pada saat sudah sudah masuk di dalamnya, kita langsung beraktivitas, ternyata rekan-rekan semua pengurus ISMI ini mendukung dan kompak, walaupun dana pas-pasan tapi full dan aktivitas ya. Kolaborasi ya ini ya, mensiasati programnya ya. Kalau kita lihat kan Prof. Sutarman ya, ISMI itu terkenal tuh dari sejak dulu ya. Ada bagaimana Profesor B.J. Habibie ya membuat sekolah insan cendekia ya, lalu kemudian ada Bang Muamalat juga pertama kali mendorongkan ISMI itu ya, Ikatan Cendekiawan Muslim. Lalu kemudian juga berbagai macam terobosan-terobosan yang terkait dengan bagaimana kita bisa menggerakkan roda ekonomi umat ya, lalu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, sesuai dengan slogan ISMI, yaitu dengan iptek dan juga imtak gitu ya, iman dan takwa dan juga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Prof. Sutarman, mungkin Sobat Harmoni juga ingin tahu ya, di bulan Ramadan ini kira-kira apa sih yang menjadi target dari ISMI Orwil Jawa Barat sendiri? Ya, untuk yang bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kegiatan ya. Kita ada namanya Ramadan Festival ya. Ramadan Festival ini diisi dengan berbagai acara. Ada ISMI camp leadership camp. Maka itu akan ada regenerasi tentang bagaimana kecintaan ISMI, bagaimana juga peran ISMI, bagaimana juga generasi muda ISMI, sehingga seolah-olah di dalam leadership camp ini ISMI akan mendapatkan calon rekrutmen rekrutmen anggota baru. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua juga kami kemarin mendapatkan kunjungan yang sangat antusias ya dari Masjid DKM, Masjid Shizuoka Jepang ya. Itu kami sangat sangat menghargai kepada kedatangan mereka, sehingga bertukar pikiran bagaimana Islam di Jepang dan Islam di kita ya. Ini merupakan sebuah kontemplasi kita bahwa Muslim Indonesia ini mayoritas. Islam di Indonesia ini berkembang dan luar biasa. Tapi di Jepang ini baru pengenalan, baru tumbuh. Nah, tetapi sebenarnya Islaminya di Jepang sudah duluan dibandingkan mereka kita. Jadi Muslim banyak di kita, tapi Islam mayoritas sudah diterapkan di sana, gitu ya. Nah, itulah. Sehingga yang kedua itu ada tentang kunjungan Shizuoka ya. Yang ketiga adalah ada beberapa kegiatan, adanya Mudzakarah, berbagai kegiatan untuk mengisi Ramadan ini dengan seminar-seminar ya. Dan juga ada tentang bagaimana pentingnya masyarakat di dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan ini, misalnya dalam rangka untuk bagaimana cara memanfaatkan pangan gitu ya, sebijak mungkin ya, sebijak mungkin ya. Dari situlah sehingga yang namanya puasa itu puasa dari makan dan minum. Tetapi kenapa kok di bulan puasa ini budget setiap rumah tangga itu meningkat karena makan dan minumnya? Ini yang saya kira ya bisa dibahas lebih biasanya kan detail ya. Ini ya, kalau kita bulan puasa kan justru nggak makan itu. Kan kalau di bulan puasa juga kita lihat
justru harga-harga pada naik ya Prof ya. Ya. Terus kemudian juga stoknya, misalnya stok beras gitu, stok minyak pada menipis, itu kira-kira kenapa Prof sebenarnya Prof? Sebetulnya kalau dilihat dari stok beras itu tentunya relatif sama sih ya. Tapi karena ingin meningkatkan gizi ya, meningkatkan, maka mutu pangannya selama bulan puasa ini meningkat. Oh, jadi lebih banyak makan. Ya, jadi kuantitas berasnya relatif sama lah gitu ya. Tapi terigunya naik, minyak goreng naik, dan juga pakanan-pakanan yang lainnya kebutuhan menjadi meningkat akibat dari bagaimana dalam situasi bulan puasa ini meningkatkan gizi, dan qadarullah bahwa ekonomi Muslim di Indonesia ini saat bulan puasa income-nya meningkat. Gitu ya, jadi meningkat kan, ada THR, ada apa segala macam ya. Belanja ya. Belanjanya. Artinya kan ekonomi growth suatu bangsa Indonesia naik, pertumbuhan ekonominya. Akibat dari bulan puasa ini karena demand meningkat dan supply juga mengimbangi, maka ekonomi akan berputar dengan itu positifnya ya. Tetapi kalau makanan ini ya tentang stok beras itu relatif sama karena frekuensi makan sama ya, dua kali juga sebetulnya ya. Tapi kalau yang ininya pendukungnya, jadi tambahan proteinnya ya, tambahan proteinnya misalkan buah-buahannya, terus juga ada terigu, ada minyak goreng, ada macam-macam kue, maka kebutuhan meningkat dari situ. Oke, berarti kalau di bulan Ramadan ini biasanya berasnya masih sama konsumsinya, cuman tambahannya yang biasanya naik ya, biasanya kan harga daging tuh naik daging, terus harga ayam, harga telur ya. Nah itulah protein itu yang naik ya. Ya. Kalau kemarin nih Prof, kita kalau bicara kualitas pangan kan bukan cuma karbohidrat tuh seperti nasi ya, tapi juga kan ada protein kayak susu, daging, telur ya, ayam dan sebagainya. Kita tahu di pemerintah itu punya program namanya makan bergizi gratis nih, dan saya juga mengetahui kemarin ICMI mengadakan seminar terkait dengan itu Prof. Makan bergizi gratis. Apa yang sebetulnya membuat ICMI tertarik dengan program ini? ICMI ini hasil dari Silakwil ya. Hasil Silakwil itu 2 kali Silakwil kami sepakat program kerja unggulannya adalah ketahanan pangan, lingkungan hidup, pendidikan, yang Jawa Barat itu sedang mengidap masalah itu ya. Tentang ketahanan pangan, Jawa Barat juga masih harus bisa ditingkatkan kinerjanya. Terus juga tentang pendidikan juga sama, baik itu APK maupun rata-rata lama sekolah juga harus ditingkatkan. Terus juga kesehatan, stunting masih tinggi gitu ya. Nah, khusus untuk pangan ketahanan pangan kita ini sebetulnya kan ada 3 pilar ya, Jalu ya. 3 pilar. Yang pertama ketersediaan. Jadi kalau pangan ini ketersediaan yang tercukupi secara jumlah cukup, rasionya terhadap konsumsi gitu ya. Tapi kalau distribusinya tidak baik, artinya kan tidak merata sampai ke rumah tangga sasaran. Ya, makanya distribusi ini justru akan berpengaruh terhadap harga. Dan yang ketiga ini, kalaupun tersedia, distribusinya sudah oke, tetapi tentang gizinya kurang baik, itu sama aja ketahanan pangannya kurang baik. Jadi tidak hanya kenyang, tidak hanya ada gitu ya, tapi disinilah yang ketahanan pangan yang ketiga itu adalah konsumsi dan mutu pangan. Nah, Jawa Barat ini tiga-tiganya barangkali yang pertama sudah ketersediaan oke ya, ketersediaan ya. Tapi hanya untuk beras, yang lain kita ketersediaannya masih tergantung dari yang lain. Terus distribusi stok beras cukup, di mana cukup itu? Memang kalau dibandingkan dengan konsumsi setiap masyarakat sekian, langsung dihitung cukup, tapi kan pemerataannya nggak sampai. Itu pun adalah PR kita ya. Dan ketersediaan, distribusi ada semuanya,
misalnya. Tetapi kalau mutu pangannya kurang baik, maka itu bagaimana kadar proteinnya, lemaknya, dan lain-lainnya, bukan hanya karbohidrat, maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Nah, di sini stunting ini, ya, stunting ini akibat karena ketahanan pangan untuk yang poin ketiga nih. Poin ketiga, jadi tadi ada ketersediaan, Jawa Barat kan kita tahu sangat melimpah ya, Prof ya. Terus kemudian juga, tapi distribusinya mulai ada masalah. Ya, distribusinya. Daerah. Terus yang ketiga gizinya ya. Meskipun dia tersedia, distribusinya bagus, kalau gizinya tidak sesuai juga bisa merugikan ya. Saya juga ada cerita nih, kalau kita di Bandung kan makanan utamanya biasanya susu yang terkait sama terigu ya, Prof. Makanya kita ada namanya seblak ya. Itu isinya kan karbohidrat semua itu, hampir nggak ada protein ya. Mulai dari seblak itu mulai ada apa? Di situ kerupuk ya dicampur, ada tepungnya juga gitu ya. Kalau bukan pakai bala-bala, pakai tepung lagi gitu. Nah, unsur proteinnya yang kurang ya mungkin di sini. Ya betul. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang makanan seimbang. Makanan seimbang. Seimbang, berimbang. Jadi artinya kalau 4 sehat 5 sempurna jangan-jangan berlebih itu. Iya. Jadi yang seimbang. Jadi semuanya harus seimbang, dari mulai karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lainnya. Nah ini jadi ISMI melihat bahwa di MBG ini ada 3 unsur tadi ya yang terpenuhi ya. Dia bisa jadi menyediakan, distribusi, dan juga ada sisa. Nah betul. Jadi Mas Jalu, dalam hal ketahanan pangan ini masih belum ada solusi yang baik ya di Jawa Barat. Dan ini adalah merupakan tugas yang diamanatkan oleh Cilakuil kepada pengurus ketua. Karena dana, daya, dan usahanya kurang gitu dari ISMI ya. Tetapi begitu ada program MBG, itu merasa ada dorongan gitu ya. Ada dorongan bahwa ketahanan pangan ini sampai merambah ke ibu hamil gitu ya. Padahal pada saat kami survei untuk stunting di daerah-daerah, itu tugas yang pokok kita ini adalah bagaimana memberikan pangan yang bergizi untuk ibu hamil, untuk anak di bawah umur ya, balita ya, dan juga yang lain-lainnya. Jadi artinya begitu ada program makan bergizi gratis, nah ini dapat dorongan bahwa ISMI ini harus berkolaborasi dengan otoritasnya nih gitu ya. Nah oleh karena itu kami menggandeng ada yang namanya SKKP, Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit ya. Nah, kami menggandeng itu berkolaborasi dalam rangka untuk mensukseskan program ketahanan pangan ISMI, dan supaya alignment selaras dengan program makan bergizi gratis. Nah dari situlah barangkali momentum ISMI walaupun kekurangan tenaga sumber daya finance, sementara pemerintah mengaplikasikan tentang program ini. Nah ini artinya ada kesempatan, momentum bagaimana kita berkolaborasi untuk terjun mensukseskan program itu. Tantangannya apa, Prof, kira-kira kalau untuk program MBG ya bisa menyukseskan program itu, dan kira-kira ISMI perannya di mana sebetulnya? Setidaknya ISMI perannya adalah bagaimana kita mensukseskan terutama banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan menentukan di mana dapur umum, dapur ininya ya, dapur Pak MBG ini ya. Sementara rasio antara satu dapur dengan siswa dan masyarakat yang memerlukan itu satu dapur itu harus melayani 3.000 sasaran ya. Nah, di mana letaknya, bagaimana layoutnya, bagaimana memilih, itu kan seolah-olah sebuah pabrik. Kebetulan kan saya seorang industrial engineer ya. Jadi sama dengan pabrik makan, di mana bagaimana mengurus stoknya, bagaimana tentang proses
produksinya, bagaimana juga mendistribusikannya, ya bagaimana membuat layoutnya, bagaimana agar efisien. Jadi itu adalah tantangan ISMI. Jadi artinya bagaimana agar efisiensi operasional dalam sebuah dapur itu diperlukan, dengan catatan bahwa kita kan sudah punya jatah. Jadi setiap ini adalah 10.000 ya, misalnya. 10.000 ini itu sudah benar-benar harus dipenuhi. Ya. Bedanya dengan memanage pabrik, memanage perusahaan, demand-nya kan probabilistik. Yang ini demand-nya deterministik sudah ada. Cuman masalahnya kalau pabrik, kalau perusahaan itu dari demand itu akan ada return. Kalau ini kan amblas, nggak ada return ya, nggak ngumpul uang kembali gitu ya. Tapi uang sudah ada dari pemerintah. Jadi kita benar-benar ini tantangan baru, bagaimana ISMI bisa berkiprah dengan baik. Ya, situ. Ini kan rumit ya sebenarnya kalau MBG itu, dan belum tentu untung sebetulnya kan? Bukan untungan sebetulnya ya, kita melaksanakan tugas gitu ya. Tugas saja. Nah ini kan yang jadi kritikan gini Prof di masyarakat ya. Kan udah rumit, susah pelaksanaannya, belum lagi kasus yang dari pemerintah pembayarannya terlambat. Nah kenapa enggak ya, ini misalkan nih untuk bisa memenuhi masalah gizi, ya sudahlah ini masyarakat dikasih uangnya saja, seperti selama ini kan kita mengenal dengan bantuan langsung tunai gitu ya, BLT ya. Jadi nggak perlu kita masak dulu, distribusikan dulu, terus kemudian disebar ke ibu hamil dan juga ke anak-anak gitu ya. Nah kira-kira ini gimana Prof menjawab kritikan masyarakat tuh? Ya memang kita kasih uang aja lah, nggak usah kasih makan gitu. Ada banyak tantangan ya, keluhan masyarakat, gagasan-gagasan masyarakat itu memang harus kita antisipasi ya, kita akomodir. Ini semuanya baru, tetapi kita memungkinkan tidak ini ya, sebetulnya kalaulah itu dikompensasikan dengan uang, apakah dijamin akan berbentuk makan gratis tanpa gizi gitu ya. Mohon maaf ya, kalau uang sudah ada di tangan itu kan otoritas pengelolaannya tergantung dari orang itu ya. Jadi apakah mungkin akan dibuat untuk makan bergizi? Jangan-jangan satu hari sekian, satu bulan sekian dikumpulkan beli barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan. Sementara untuk mengatasi gizi ini untuk masyarakat dan untuk siswa sekolah, itu ternyata kepintaran, kecerdasan, dan pertumbuhan anak itu tergantung dari apa yang dimakannya. Jangan-jangan gitu ya, kalau sudah berbentuk uang itu maka programnya meleset. Malah diberi rokok gitu ya. Begitulah. malah diberikan rokok ya. Nah ini salah satu tantangan menarik di MBG tadi kan ada, Prof juga bilang ya, masalah stok ya, stok bahan bakunya gitu ya. Nah ini udah ada solusinya belum Prof untuk stok ya? Kita kan dapat supaya tidak banyak impor ya. Kalau susu kan impor pas itu ya, karena kan susu di kita sedikit. Nah ini mengelolanya gimana biasanya kalau untuk bahan baku? Ya sebetulnya kalaulah itu katakanlah sebuah perusahaan yang setiap hari ini demand-nya pasti gitu. Kalau demand-nya pasti, maka pengadaannya juga akan pasti. Yang susah itu demand-nya tidak pasti, pengadaannya gimana, itu akan jadi stok ya. Ini kan sudah pasti, demand-nya sekian orang, sekian kilo ini, sekian kilo barang itu, dan segala macam bumbu-bumbu, kan itu sudah jelas demand-nya. Maka kita pesan kepada supplier juga pasti kan ya. Oke, berarti memberi kepastian juga buat supplier sebetulnya ya. Jadi memanage sebuah perusahaan itu yang paling penting adalah bagaimana memastikan demand, memastikan permintaan. Kalau permintaannya sudah pasti, maka berapapun dari supplier yang kita perlukan itu tantangan buat supplier ya. Itu ya. Beda lagi kalau ketidakpastiannya tinggi, maka kita harus stok tinggi.
karena ada kemungkinan naik, kemungkinan turun gitu kan ya. Ini kan sudah pasti mah relatif stok bisa dimanage dengan baik. Itu yang terjadi selama ini kan memang dari petani itu problemnya tadi ya, karena menghadapi kepastian. Kalau dia bertani ketidakpastiannya tinggi, akhirnya memilih pekerjaan yang lain dengan kepastian tinggi itu seperti menjadi buruh gitu ya. Dia bekerja di mana, menjadi ASN misalkan, tidak lagi bertani. Nah ditambah lagi kalau misalkan ada kebutuhan nih Prof, dia punya lahan ya, saya mau naik haji nih. Naik haji ibadah Prof ya? Bener kan, gak bisa dilarang, ibadah gitu. Udah dipanggil nih antriannya kan, antrian hajinya, dia udah nunggu bertahun-tahun, dipanggil kan harus lunas. Solusinya gimana? Jual tanah. Tanah yang dijual itu tanah produktif, pada tanah pertanian gitu. Ini yang selama ini terjadi kan begitu di masyarakat. Kira-kira pandangan Prof gimana kalau melihat ini? Ya sebetulnya itu masalahnya ke mental ya, ke mental. Jadi kalaulah itu adalah untuk memastikan demand sekian gitu ya, terus bahwa stok di masyarakat berkurang, sebetulnya itu tantangan ya, tantangan. Jadi justru para petani ini akan menempatkan permintaan yang pasti. Dapur ini setiap hari sekian kintal beras, sekian kintal ikan, sekian kintal sayur, sekian ini bumbu, sudah pasti. Maka kita melakukan kolaborasi yang sifatnya long term contract. Petani ya. Jadi itu mereka ada kepastian supply, kita ada kepastian demandnya mereka terhadap itu juga ada pasti, karena kita dapat pastinya juga. Artinya istilahnya ini rantai pasoknya pasti, tergantung dari demandnya pasti tidak, permintaannya pasti tidak, akan langsung istilahnya sistem tarik dari informasi demand sekian, saya harus produksi sekian, saya perlu barang sekian, maka supplier harus perlu sekian, semuanya sudah pasti gitu. Secara teoris demikian. Jadi artinya ada demand, ada petani yang pada saat panen ternyata demandnya turun gitu ya, sehingga ada kubis dan sayur mayur dibusuk ini gitu, laku dalam masa ini sudah pasti ini. Gitu. Dan bagaimana kita melakukan kolaborasi sehingga si petani ini jangan individu, tapi mereka harus ada organisasinya, BUMDes atau apa koperasi atau apa, sehingga mereka semuanya secara kolektif memasok kepada kita. Ya, berarti ini sebetulnya merubah tata kelola rantai pasok pertanian sebetulnya. Itu ya, sebetulnya kan sebetulnya produsen itu sangat tergantung dari permintaan. Permintaan sudah pasti, maka ke belakangnya pasti semua gitu. Ya. Gitu. Ini menarik juga soalnya kan kalau tadi Prof bilang koperasi ya, kan Pak Prabowo juga sedang meluncurkan yang namanya koperasi ini ya, koperasi merah putih di desa-desa. Jadi nyambung sebetulnya semua ya. Program MBG, terus kemudian stok pertanian, ada koperasinya, ada koperasi merah putih tadi. Jadi ternyata emang saling memperkuat satu sama lain ya. Mestinya secara teoris bisa, tinggal masalahnya diuji di lapangan gitu ya. Harus ada harus ada ujian, harus ada implementasi. Jadi para ahli sudah banyak lah gitu ya, tinggal nanti bagaimana memberdayakan para ahli ini. Oke, kembali kita ke masalah ujian nih tadi yang di-mention ya, ujian. Nah, kita kan sebagai kaum muslimin sekarang menghadapi ujian berpuasa di bulan suci Ramadan. Mungkin Prof bisa memberikan pesan gitu ya. Apa sih sebetulnya pelajaran penting dari Ramadan ini bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia nih dalam menghadapi tantangan bangsa kita saat ini, Prof? Ya, dalam hal tantangan untuk muslim di bulan Ramadan ini, katakanlah kemarin kita sangat antusias memperhatikan para kepala daerah di retreat di Magelang selama seminggu ya, 10 hari ya, di retreat. Maka setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala meretreat kita, dan Ramadan ini adalah merupakan era atau momentum retreatment gitu ya. Bagaimana kita kan ada istilah
kita ini seperti penyakit-penyakit, tapi penyakit sosial ya. Penyakit sosial, kudis ini kurang disiplin. Oh, kirain bukan kulit ya? Bukan, kurang ya. disiplin. Ini penyakit masyarakat kita, sosialnya gitu, Ya. kurang disiplin. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk mendisiplinkan umat Islam. Ada lagi tentang penyakit kulit yang lain, kurap. Kurap, apa tuh Prof? Kurap. Kurap itu kurang apik. Oh. Kurang apik. Bagaimana jika kita belajar berkonsumsi juga secara apik ya? Jadi jangan sampai semua makanan itu disediakan padahal kita tidak dimakan. Artinya itu ada waste, ada pemborosan. Harus apik dalam pengeluaran. Itu mestinya begitu. Dan juga ada istilah lagi. Apa tuh Prof? Kutil. Apalagi nih kutil? Kurang teliti katanya. Kurang teliti ya. Kurang teliti. Jadi dalam hal misalkan bersosmed, bagaimana agar hoax itu harus diteliti dulu gitu ya. Jangan sampai begitu ini sebar, share, jempolnya main terus gitu ya. Nah, itu kurang teliti. Maka dalam momentum bulan puasa ini harus teliti apakah informasi ini pantasnya untuk di-share atau tidak. Ya. Semuanya sebetulnya akibat dari kuman itu. Kuman. Kudis, kutil, kurap itu karena kuman gitu. Kurang iman gitu. Masya Allah. Artinya bagaimana bulan puasa ini, Ramadan ini meningkatkan iman. Karena Al-Baqarah 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman, maka kalau kita mengalami bulan puasa ini sebetulnya dalam rangka how to increase the belief, bagaimana meningkatkan keimanan kita agar kudis sembuh, kutil sembuh, kurap sembuh. Maka itu tantangannya, pesan saya untuk masyarakat muslim dimanapun kita berada. Bagaimana sebetulnya kita, penyakit masyarakat yang ada di kita ini adalah 3 hal itu, 4 dan karena kuman itu. Oke, menarik Prof. Jadi ada 3 penyakit ya? 3 penyakit akibat dari kuman. Ya, kurang disiplin, lalu kemudian kurang apik, lalu kemudian kutil ya, kurang teliti. Nah, akibat dari ini bisa diatasi karena ini akibat dari kurang iman tadi ya, kuman gitu. Jadi dengan Ramadan kita bisa meningkatkan keimanan supaya tidak terkena kudis, kutil, dan kurang. Nah, itu kurang lebihnya Sobat Harmoni ya. Jadi menarik, ini ada istilah baru nih kita belajar dari Prof. Sutarman ini. Oke Prof, waktunya sudah habis. Mungkin terakhir ini nih ada closing statement dari Prof. Sutarman, pesan mungkin buat Sobat Harmoni ya, dimanapun berada. Dan kita juga sekarang disiarkan juga di radio streaming juga, TV di radio streaming Harmoni, lalu kemudian juga di website ya, tvharmoni.com. Mungkin ada pesan closing statementnya Prof? Sahabat Harmoni yang tadi menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, selama bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk ujian kita. Jadi bagaimana kita meningkatkan mutu ya, mutu keimanan kita. Ditandai dengan mutu ibadah kita harus meningkat, mutu sholat kita harus meningkat ya. Utamakan, prioritaskan yang wajib dan perbesar yang sudah. Itu selama bulan puasa ini sehingga kita mendapatkan benar-benar manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirasakan oleh kita semua. Demikian juga untuk sahabat Harmoni dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan yang penting adalah makanan bergizi. Yang pertama itu, yang kedua jangan lupa berdoa. Waktunya yang tepat ini untuk berdoa selama bulan puasa ini. Demikian. Ya, terima kasih Prof, luar biasa. Sobat Harmoni, kita sudah simak bersama nih diskusi dengan Prof. Sutarman, Ketua IJMI Orwil Jawa Barat. Kita
akan menyelenggarakan juga nanti ya di minggu depan setiap hari Jumat, insya Allah Ijmi Talk selama bulan Ramadan Jumat sore akan disiarkan di TV Harmoni dan juga akan di streaming di Radio Harmoni. Demikian mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Sobat Harmoni. Mudah-mudahan kita bisa sehat selalu, semangat berpuasa, dan bertemu lagi di kesempatan Ijmi Talk pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.